Musa berkata bahwa tunjukkan, show me your glory. Tunjukkan kalau engkau hadir dan jalan di depanku, dan aku akan melihat ada perbedaan orang yang beribadah, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghargai hadirat Allah. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu miliki keintiman dengan Tuhan. Keluaran 33:12-23, VMD, Musa melihat kemuliaan Tuhan. 12 Musa berkata kepada Tuhan, Engkau berkata kepadaku untuk membawa umat itu, tetapi engkau tidak mengatakan siapa yang akan kau utus bersamaku. Engkau berkata kepadaku, aku tahu engkau sangat baik, dan aku berkenan kepadamu. 13 Jika aku benar-benar berkenan padamu, ajarkanlah jalanmu kepadaku, aku mau mengenal engkau maka aku dapat terus berkenan padamu. Ingatlah bahwa umat ini adalah bangsamu. 14 Jawab Tuhan, aku sendiri akan pergi bersamamu, aku akan memimpinmu. 15 Musa berkata kepadanya, jika engkau tidak pergi bersama kami, janganlah suruh kami meninggalkan tempat ini. 16 Lagi pula, bagaimana dapat kami tahu apakah engkau berkenan padaku dan pada umat itu? Jika engkau pergi bersama kami pasti tahu. Jika engkau tidak pergi bersama kami, umat dan aku tidak ada bedanya dari siapapun yang ada di bumi ini. 17 Tuhan berkata kepada Musa, aku akan melakukan yang engkau minta. Aku akan melakukannya karena aku berkenan padamu dan karena aku sangat mengenalmu. 18 Musa mengatakan, sekarang tunjukkanlah kemuliaan-Mu. 19 Jawab Tuhan, aku akan menunjukkan kasih dan belas kasihanku kepada siapa saja yang kuinginkan. Aku akan membuat kebaikanku yang sempurna lewat di depanmu, dan aku akan menyebut namaku, Yahweh, supaya engkau dapat mendengarnya. 20 Namun, engkau tidak dapat melihat wajahku, tidak seorang pun dapat melihat aku dan tetap hidup. 21 Kemudian Tuhan berkata, di sampingku ada bukit batu, engkau dapat berdiri di atasnya. 22 Aku akan menempatkanmu di celah batu itu, kemudian aku akan menutup engkau dengan tanganku, dan kemuliaanku akan melintas. 23 Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat punggungku, tetapi engkau tidak akan melihat wajahku. Bedah Alkitab miliki keintiman dengan Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan dan tetap hidup. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan, Matius 5 ayat 8, padahal semua manusia telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Maka jika ada orang yang berkata bahwa ia telah melihat Tuhan secara langsung semasa hidupnya, itu akan menjadi perbincangan yang tiada habisnya. Bagaimana seseorang bisa melihat Tuhan? Setelah peristiwa anak lembu emas, Musa membentangkan sebuah kemah di luar perkemahan orang Israel agar setiap orang yang mencari Tuhan dapat datang ke kemah itu. 7. Ini merupakan anugerah bagi bangsa Israel. 5. Mengingat mereka adalah bangsa yang telah berdosa terhadap Tuhan. Dosa menghalangi keakraban mereka dengan Tuhan. Namun anugerahnya tetap nyata bagi mereka melalui kemah pertemuan. Di kemah pertemuan itu, Tuhan berbicara dan menyatakan janji penyertaan kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. 11. Hal ini menunjukkan keakraban antara Tuhan dengan Musa, bukan semata-mata teofani, penampakan atau penyataan. Keberanian Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kesediaan Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat belakangnya, menunjukkan eratnya keakraban antara Musa dengan Tuhan. Sama halnya saudara dan saya, kita bisa akrab dengan Tuhan, tentu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kasih karunia itu haruslah kita responi dengan penyembahan kita, ketaatan kita pada kehendaknya. Umat Tuhan yang bergaul akrab dengannya akan dapat melihat perbedaan karyanya terhadap orang-orang yang benar-benar mencintainya dan tidak melihat Tuhan. Dalam hal ini tentu tidak harus selalu melihat dengan mata jasmani, melainkan merasakan dan menikmati hadirat Tuhan lewat kuasa Bapa Roh Kudus. Bagi kita umat Kristen, Kristuslah pengantara kita yang mempersatukan kita dengan Allah Bapa Elohim. Melihat Kristus berarti melihat Allah Bapa Elohim, karena di dalam Dialah seluruh kepenuhan Elohim berada. Kolose 1 ayat 19. Di dalam Kristus, kita dapat bergaul akrab dengan Elohim, melalui persekutuan pribadi dengan Elohim tiap-tiap hari. Namun tentu keakraban itu harus direspons dengan hidup kudus dan taat pada firman-Nya. Not bukti kehadiran Tuhan. Ketika kita menemukan diri sejati kita dapat bertatap muka dengan sumber rohani kita, Bapa Roh Kudus. Ketika kita mengenali bukti tersebut dan menghargainya dengan kasih, rasa syukur, membuat kita memiliki kesadaran diri. Ketika kita ingin selalu berada di hadirat-Nya, berdiam diri di hadirat-Nya, mendengarkan firman-Nya, lewat iman dan kasih-Nya kita dapat merasakan hadirat Tuhan yang membuat sukacita dan damai sejahtera di dalam hati, sehingga pada akhirnya kita sadari bahwa kita, anak yang sangat diistimewakan Bapa Elohim. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus melalui hamba-Nya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen.